Kalau Oma ingin membuat orang tua kamu merasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan anak, Oma tidak akan pernah memaksa Putri untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kamu. Oma justru meminta Putri untuk mengorbankan perasaannya, supaya kamu tidak menurhakai orang tua kamu sendiri. Ngerti kan? Gimana sih? Semua perhitungannya salah. Padahal kemarin sudah saya itu benar. Nih, Biar nanti saya perbaiki. ya sudah. Kerja aku gak becus. Bu Ami. Bu Ami. Ya Raja. Ada tawaran yang sama di Robert Son di Sydney untuk buka pabrik tekstil untuk diekspor ke Eropa. Kedengarannya menarik ya. Iya, tapi dananya nggak besar. Iya, tapi kita kan tidak perlu membangun pabrik yang baru. Dan belakangan ini saya baca di koran banyak pabrik tekstil yang mau dijual karena masalah permodalan. Sekarang begini aja, yang penting kita tanyakan dulu pola kerjasama yang mereka inginkan itu apa, dan apa yang mereka bisa sediakan ke kita. Dan selain itu, apa saja yang mereka perlukan dari kita. Tapi tetap kita memerlukan dana, Bu Ami. Yang kita utamakan ada kesempatan. Masalah dana itu nomor 2. Nanti saya akan carikan dana itu. Sebentar ya. Oke. Halo? Bu, ada telepon dari PT Rodamas, perusahaan rental mobil. Iya, makasih. Kamu juga bisa bicarakan ini dengan calon besan kamu. Halo? Oh iya. Volvo seri berapa ya? Gimana kondisinya? Tarifnya berapa per hari? Oke. Iya deh, kalau begitu saya minta hari ini juga dikirim ke rumah saya ya. Makasih Pak. Ya, mari. Bu Ami punya mobil. Emangnya Bu Ami mobilnya kemana? Baru saja suami saya menelpon. Katanya dia akan datang ke Jakarta selama 1 minggu. Ya, katanya ada acara rapat dan seminar bersama para pejabat Departemen Kesehatan. Dan untuk saat ini hanya 1 mobil di rumah saya. Dan saya sangat sibuk dan saya juga perlu mobil. Dia juga perlu mobilitas. Makanya saya akan menyewakan mobil untuk dia. Kapan beliau datang? Belum pasti. Sekarang dia masih ada acara di Singapura. Tapi begitu urusannya selesai, dia langsung ke Jakarta. Yang pasti sebelum seminar dimulai. Saya ingin lebih dekat lagi dengan suami Bu Ami. Harus. Itu harus. Karena dia juga merasakan hal yang sama. Gue sangat berterima kasih dengan apa yang lo lakukan untuk gue dan Mario. Tapi yang jadi pertanyaan gue, untuk apa lo lakukan semuanya ini? Sebenarnya ada 3 alasan pokok. Yang pertama, kita berdua kan udah berikrar untuk menjadi saudara. Alasan yang kedua, alasan klise sih. Saya mau menebus kesalahan saya karena pernah berusaha untuk merebut Mario dari tangan kamu. Terus alasan ketiganya apa? Alasan yang ketiga sebenarnya juga agak-agak klise, Put. Saya ingin memberi sedikit pelajaran kepada orang tuanya Mario yang telah tega melibatkan saya, kamu, dan Mario ke dalam kebohongan dan fitnah demi kepentingan pribadi dan ambisi mereka. Tapi ide saya ini perlu dukungan, terutama dukungan kamu, Rio. Kamu jangan manggut-manggut aja dong. Kamu harus mampu acting loh. Acting itu udah makanannya dia, Vin. Udah, pokoknya lo tenang aja. Sekarang orang tua lo gimana?
Urusan itu biar menjadi urusan saya, Yo. Yang harus kita pikirin sekarang, bagaimana kita berdua bersandiwara di depan kedua orang tua kamu dan oma kamu. Den, Ya, ditunggu di meja makan. Makanan sudah siap. iya Bi. Iya, Den. Apapun yang harus kita lakukan, itu sebaiknya dilakukan dengan perut kenyang. Yuk. Udah jam segini kok mereka belum pulang ya, Ma? Emang mereka pergi jam berapa? Tadi siang, Mario bilang sih dia mau ke salon, mau potong rambut. Kamu nggak telepon, sekarang mereka ada di mana? Buat apa? Mereka kan bukan anak-anak lagi. Iya, lagi pula kan mereka sebentar lagi mau menikah. Biar saja mereka menikmati masa-masa tunangannya, ya kan? Nah, itu pasti mereka. Ayo turun, yuk. Ya ntar dulu, gue konsentrasi dulu nih. Kamu tuh gimana sih? Katanya aktingnya udah jago. Iya jago sih jago, cuman kali ini risikonya tuh lebih besar. Jadi ya konsentrasi dulu bentar. Ayo, Ya udah, oke? udah. Siap. Sip. Pada hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Saya nggak suka sama omongan kamu. Suka atau nggak suka, kamu harus dengar apa yang saya bilang, ngerti? Apa hak kamu ngelarang-larang saya? Loh, kamu kan tunangan saya. Vina! Vina, saya belum selesai bicara. Kamu nyuruh saya untuk patuh sama kamu. Lah iya, sebentar lagi kan kamu jadi istri saya. Dan kamu harus patuh. Emang kamu pikir saya nggak tahu apa yang selama ini kamu lakukan di belakang saya? Saya tuh memilih diam, Rio. Dengan harapan lama-lama kamu akan sadar. Tapi kamu malah mengecewakan saya. Sekarang kamu tuh udah nggak pantas lagi, tau nggak? Bilang kalau kamu itu calon suami saya. Vina! Kamu kenapa sayang? Maaf Tante. Mendingan Tante tanya aja sama Mario. Ada apa sebenarnya, Yo? Kenapa dia sampai marah begitu? Saya nggak tahu, papa tanya sendiri aja sama dia. Begini nih jadinya, kalau saya dipaksa kawin sama cewek yang merasa dirinya tuh foto model terkenal, merasa dirinya superstar. Nah nih, kayak gini nih. Kamu ngomong apa sih, Yo? Ma, saya tuh nggak setuju banget si Vina di foto di majalah. Setengah bugil, terus rangkul-rangkulan lagi sama cowok. Sampai kiamat saya nggak mau punya calon istri kayak dia. Nggak mau saya. Tapi kan ada cara lebih baik lagi untuk menasihati dia. Ma, saya tuh udah coba ngomong baik-baik sama dia. Ya tapi karena, ya itulah, dia merasa dirinya superstar. Dan orang di sekeliling dia tuh harus tunduk sama dia. Dia gak pernah mikirin perasaan saya, gak pernah. Kalau dengan alasan profesi, dia lupain tuh batas-batas. Ya kita kan bangsa timur. Dia obral dirinya di depan kamera terus dipajang lagi di majalah. Saya rasa dia gak pantas jadi menantu papa sama mama. Iya, Yo. Biar mama yang menyelesaikan masalah ini. Udah cukup, Pak. Semuanya udah selesai. Terus terang aja, saya nggak sanggup jadi suami perempuan munafik kayak dia. Ya udahlah. Kalau dia begitu mempersoalkan apa yang saya pakai sewaktu pemotretan dan dengan siapa saya difoto, kenapa sih dia nggak berpikiran dari awal sebelum dia memutuskan untuk bertunangan dengan foto model? Vina sayang,
kamu jangan emosional dulu. Mungkin dia masih agak kaget. Oma yakin, walaupun pelan, tapi pasti dia bisa menyesuaikan diri dengan profesi kamu, ya? Gak mungkin, Oma. Gak mungkin dia mau menyesuaikan diri. Kalau selama ini dia gak pernah mau mendengarkan omongan orang lain. Dan dia cuma mau mendengarkan omongan dirinya sendiri. Menjadi foto model adalah pilihan hidup saya, Oma. Kalau memang dia gak mau tahu soal karir saya, ya sudah. Lebih baik saya batal menikah dengan dia. Sayang, kamu boleh marah. Tante bisa maklum kalau kamu kesel. Tapi tolong, nanti minta jangan bicara soal pembatalan pernikahan kamu. Pernikahan itu sudah gak mungkin lagi terjadi, Tante. Mario diam-diam masih berhubungan dengan Putri. Kamu tahu dari mana? Bukan cuma 1-2 kali dia menyebut nama perempuan itu sewaktu merangkul saya. Mungkin dia masih terbawa ke masa lalunya dengan Putri. Itu belum seberapa, Tante. Saya pernah memergoki dia sedang telepon dengan mesra sama perempuan itu. Saya selalu mencoba untuk sabar, Tante. Sambil berharap lama-kelamaan dia akan sadar. Tapi sekarang kesabaran saya sudah habis. Gimana sikap Mario, Pak? Mario bilang dia keberatan punya istri seorang foto model, Ma. Kalau belum menikah saja mereka sudah bertetangga sengit kayak begini. Gimana nantinya setelah menjadi suami istri? Sudah, jangan terlalu dirisaukan. Orang yang sedang marah itu biasanya bicaranya suka di luar kesadaran. Biarkan saja mereka mendinginkan kepalanya dulu. Mama yakin besok juga mereka sudah akrab kembali. Seingat Mama, kalian juga dulu pernah bertengkar jauh lebih sengit daripada mereka. Iya kan? Iya, Tante. Gue cuma mau bilang, acting lo barusan oke banget. Emangnya saya belum pernah bilang ke kamu kalau saya ini juara deklamasi. Dan waktu di SMA juga saya pernah loh jadi pemain drama terbaik. Oh, pantes. Tapi ngomong-ngomong, acting kamu juga bagus kok. Oh ya? Terima kasih. Mario. Shh. Mario. Kamu diem dong, ntar ketahuan kamu keluar deh, ya. Lagian saya juga mau telepon Putri, takut dia nungguin, ya. Oke. Halo? Halo, Put, ini saya Vina.
Vin, gimana dramanya tadi? Lancar, Put. Sesuai dengan skenarionya. Makasih ya Vin atas pengorbanan kamu. Put, bagi saya sekarang bukan soal pengorbanan lagi. Ini sama aja kayak permainan nostalgia waktu saya di SMA dulu. Saya nggak sabar, Put, nunggu babak kedua besok. Oke deh kalau gitu. Thank you lagi ya Vin ya. Bye. Ya udah, ya sama-sama. Ada apa, Bi? Ada supir taksi mau jemput Non Vina. Saya mau pamit, Om. Tante. Mau kemana sayang? Saya udah nggak bisa tinggal di sini lagi. Ini nggak masuk akal, mah. Vina, pertengkaran adalah bagian dari kehidupan. Kamu nggak bisa pergi begitu saja. Ini bukan pertengkaran biasa, Om. Ini masalah yang sangat serius. Dan bagi saya itu sangat mendasar. Saya bukan perempuan yang bisa diinjek-injek, Om. Sayang, Tante tahu kamu masih marah. Tapi Tante mohon kamu jangan pergi. Udah lah, Ma. Ngapain mesti ngemis-ngemis sama dia? Saya kan udah bilang, dia nggak pantas jadi menantu Mama. Mario, jaga mulut kamu. Heh, emang kamu kira laki-laki bermental bakyak kayak kamu masih pantas jadi suami saya? Masih bagus mental bakyak. Daripada kayak lo, mental murahan, yang foto dengan pakaian-pakaian minim terus rangkul-rangkulan sama cowok. Emang bagus kayak gitu, hah? Suka-suka saya dong. Papa nggak menyangka, yo. Kamu jadi kampungan begini. Papa sama Mama kan juga nggak nyangka. Tadinya Vina yang alim, penurut, sekarang jadi ultra modern gitu. Lihat tuh. Ah, udah. Nanti aja terusin ah. Sekarang kamu susul dia. Jangan kamu izinkan dia pergi. Vina! Vina, Papa dengan Mama kamu menitipkan kamu di sini. Sayang, kalau emang kamu mau pergi, kita telepon dulu Mama dan Papa kamu. Om dan Tante udah sepakat sama orang tua kamu untuk menikahkan kalian. Maaf, Tante. Tapi lebih baik saya terjun bebas dari apartemen saya daripada harus kawin sama Mario. Ma, udah biarin aja, orang dia mau pergi kok. Pakai dilarang segala. Udahlah, dia mau go public itu. Udah biarin aja. Vina! Kan saya udah bilang, saya nggak mau punya istri kayak dia. Kalau kamu nggak mau kawin sama Vina, ngapain kamu tunangan sama dia, yo? Loh, kan Papa sama Mama yang maksa, gimana sih? Ah, udah. Kita nggak usah berbahas soal itu lagi. Mama cuma minta kamu merawat sikap kamu. Beberapa hari lagi, Om Harun dan Tante Rina akan ke Jakarta untuk membicarakan persiapan pernikahan kalian. Saya tetap nggak bisa. Mario, masalahnya kan Vina pakai baju minim, terus bergandengan sama laki-laki lain untuk pemotretan. Zaman sekarang masalah itu hanya sepele, yo. Pak, buat saya itu bukan masalah sepele. Dia berpakaian pakaian minim, terus pemotretan untuk majalah, rangkul-rangkulan lagi sama cowok. Itu nggak bisa ditolerir lagi. Selangkah lagi dia ke arah yang salah. Dia bisa selingkuh di belakang saya. Sekarang apa langkah kita, Ma? Kita harus bicara sama orang tuanya Vina. Kamu bilang
Anaknya membatalkan pernikahan dan sudah pergi dari sini. Gak ada pilihan lain, Pak. Sebelum anak itu mengadu sama orang tuanya dan bercerita yang bukan-bukan, kita harus bicara sama mereka. Saya menemukan dana dari Haryono. Gara-gara sikap Mario jadi kampungan, rencana saya kacau, Ma. Kalau kita gagal membujuk Vina, saya harap kita bisa membujuk orang tuanya supaya mereka bisa meredakan kemarahan Vina. Ya, terserah, Ma. Coba aja. Halo, bisa bicara dengan Rina? Iya, saya sendiri. Rin, ini Sandra. Hey, selamat pagi, San. Tumben, telepon pagi-pagi. Apa kabar? Kurang begitu baik. Barusan aja Vina pergi dan bawa pakaiannya. Dia nggak bilang mau kemana. Loh, kenapa? Saya bingung mau ngomong apa. Tadi malam sih mereka memang bertengkar, tapi masalahnya masalah sepele. Tapi tau-taunya Vina pagi ini udah pergi. Padahal kita mau bicarakan soal pernikahan. Tapi kelihatannya mereka masih belum bisa bersikap dewasa, Rin. Loh, kok jadinya malah kayak gini sih, San? Terus saya harus ngomong apa dong sama teman-teman dan relasi suami saya? Mereka kan taunya Vina mau nikah. Saya dan Raja juga sudah berusaha untuk menahan Vina, Rin. Tapi dia tetap mengotot mau pergi. Saya rasa mungkin dia balik ke apartemennya. Tapi mungkin sekarang belum sampai. Itu nggak mungkin, San. Karena apartemen itu sedang direnovasi untuk persiapan pernikahan mereka. Mungkin Vina langsung ke airport. Ya kita tunggu aja. Mas Haryono ada, Rin? Haryono lagi mandi. Biar nanti saya aja yang bilang sama dia. Kalau gitu sampaikan salam saya pada Mas Haryono ya. Oke, selamat pagi. Bilang sama mereka. Padahal kan Vina tadi malam sudah melaporkan semuanya sama kita. Tapi saya masih belum bisa membayangkan kalau Raja dan Sandra yang selama ini kelihatannya ramah ternyata lebih kejam daripada serigala. Serigala nggak ada yang tega merobek-robek hati ibunya dan menyebarkan fitnah kemana-mana. Tapi kan kita masih untung. Semuanya terbongkar sebelum terlambat. Tadinya saya sudah siap untuk membantu mengucurkan dana segar bagi pengembangan usaha mereka. Dari segi bisnis, kamu bisa bicara begitu. Tapi gimana dengan nama baik kita, Pak? Rekan bisnis kamu dan kenalan-kenalan saya, semuanya udah tahu kalau kita mau mantu. Saya sudah memikirkan jalan keluarnya, Ma. Tapi sampai sekarang saya masih belum mendapatkan solusi yang tepat. Kalau kita nggak bisa segera menemukan solusinya, lalu mereka batal menikah, saya nggak bisa membayangkan bagaimana akibatnya, Ma. Berita ini akan sampai ke telinganya Arya. Karena Haryono juga kenal baik dengan Arya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa sebelum tahu jelas Vina di mana. Kebingungan tidak akan menolong. Kita coba ya hubungin handphonenya. Tadi saya maunya juga begitu, tapi saya pikir percuma. Vina pasti nggak akan menjawab. Sekarang kita tinggal tunggu kabar dari Haryono dan Rina. Mungkin dia langsung ke Surabaya naik pesawat pagi ini. Hai, Vin. Halo. Masuk sini, kebetulan. Selamat pagi, Vina. Pagi Om, Tante. Pagi. Ya. Maaf ya, saya jadi ngerepotin. Justru Om yang harus minta maaf. Putri selalu ngerepotin kamu. Saya terpaksa Om ngumpet di sini untuk sementara.
Karena mereka pasti cari saya ke apartemen sih. Gak apa-apa. Putri sudah cerita sama Om. Dan papa kamu barusan telepon Om, tanya kamu sudah nyampe apa belum. Put, Vina pasti belum sarapan. Belum, pasti lama. Ya udah ajak dong. Ya. Iya. Ma, sepertinya kita nambah anak perempuan satu lagi. Papa kerja di rumah. Oke. Hati-hati ya. Ya. Ya, silakan. Selamat pagi, Pak. Ini harus segera ditandatanganin, Pak. Oh ya, ini terus itu aja. Nah, kalau udah selesai akan panggil kamu. Baik, Pak. Halo. Ini saya, Ami. Iya, hari ini saya nggak masuk kantor. Soalnya saya mau beres-beres, mau belanja untuk nyiapin nanti makan malam. Ada acara apa, Bu Ami? Suami saya sore ini datang dan rencananya saya mau mengundang kamu sama Sandra untuk makan malam di rumah ini. Bu Ami udah telepon Sandra? Saya sudah berusaha menelpon rumah kamu, tapi teleponnya bicara terus. Kamu aja ya Raja yang bilang sama Sandra, soalnya saya mau pergi. Oke, saya sama Sandra pasti datang. Saya tunggu ya. Oke, bye. Mama tetap yakin ini cuma badai numpang lewat. Bagaimana kalau badai numpang lewat itu, Ma? Sampai menumbangkan pohon yang kita tanam. Kenapa sih kamu jadi berubah pesimis begini, Sandra? Itu pasti Rina. Saya rasa Vina udah nelfon dia, Ma. Sandra, kamu harus tetap tenang, ya. Halo, selamat pagi. Hei Ma, ini Papa. Kamu dapat kabar dari Surabaya? Belum. Saya telepon Mama ada urusan lain. Saya tahu Mama nggak suka kalau saya menyebutkan nama Ami. Tapi saya harus bilang sama Mama bahwa malam ini... Halo? Ma? Ma? Sandra? Raja, Ma. Dia mau pergi makan lagi sama Ami. Pergi kemana? Entah, saya nggak nanya. Begitu dia menyebut nama Ami, saya langsung mau muntah. Makanya teleponnya saya banting sebelum dia menerusi omongannya. Karena saya sudah menduga arahnya akan kemana. Mario kemana ya? Tadi saya tuh mau pergi, dia pamit sama saya, tapi saya nggak ingat dia kemana. Pikiran saya sudah keburu disita oleh Raja yang kelakuannya semakin aneh, Ma. Kalian selanjutnya. Belum ada, Oma. Belum ada rencana. Kok kita kayak anak kembar aja sih ngomongnya barengan? Vin, Tante cuma kepingin tahu aja, Vina mau sampai kapan main petak umpet begini? Gini, jangan disalahartiin kalau Tante keberatan Vina ada di sini. Enggak, sama sekali enggak. Begitu kalian bilang kalian saudara kembar, Tante juga udah menganggap Vina anak Tante sendiri. Tante senang kalau Vina mau di sini terus, nggak apa-apa.
Saya juga sebenarnya belum bisa mastiin Tante sampai kapan saya di sini. Soalnya saya ngerasa masih punya hutang kerjaan sama majalah Pesona. Saya mau minta mereka untuk foto saya lagi. Soalnya foto-foto yang kemarin saya pilih, saya ngerasa belum srek. Mana untuk cover sama halaman depan edisi ulang tahun lagi. Jadi saya mau minta mereka foto lagi. Kalau gitu, untuk sementara ini Oma minta kalian jangan keluar rumah bareng dulu ya. Kita juga sebenarnya nggak pengen cari penyakit, Oma. Apalagi kalau sampai ketahuan sama orang tuanya Mario. Atau sama omanya Mario. Atau mungkin bahkan sama si biang kerok yang namanya Ami itu. Bisa tambah heboh nanti. Ini sih belum seberapa heboh. Soalnya gue belum buka mulut sama orang tua gue. Gue udah dapet cerita yang sebenarnya tentang Oma sama mamanya Putri. Tapi lo tega nyakitin orang tua lo sendiri, Yo, dengan mengablangkan semua kelemahan mereka. Ini masalahnya bukan tega atau enggak. Bokap gue udah jelas-jelas berdosa karena durhaka sama oma gue. Terus dosa durhakanya itu ditambah lagi sama dosa fitnah yang disebarin kemana-mana. Sekarang gue tanya nih sama lo, mendingan mana? Gue diem aja, biarin orang tua gue makin gak bener, makin tersesat, atau gue buka semua kesalahan tentang mereka? Sorry deh Yo, gue gak sanggup nimbang dosa. Barangkali si Eko yang sanggup. Gue sih sanggup nimbang dosanya, Yo. Tapi sayangnya nggak ada timbangannya. Dasar bolot lo. Mendingan lo tutup mulut aja deh kok. Dan membiarkan orang menduga-duga kalau lo tuh emang tolol beneran atau bukan. Ya, kok lo yang sewot sih? Lu sih nanya yang enggak. Lo kira gue malaikat apa? Bisa nimbang dosa? Mikir dong. Udah deh. Sekarang gini aja deh Yo. Mendingan lo tanya aja sendiri sama diri lo. Hati nurani lo pasti punya jawabannya. Gue pilih, gue buka aja semuanya. Wah, bagus tuh. Tapi timingnya harus pas. Oke, punya tuh, Yo. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.